Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bentuk dan sistem pemerintahan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Reza Andara. Saya dari mahasiswa IAIN Sambas Sultan Muhammad Safiuddin semester 2, dan asal tempat tinggal saya Nibung, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Oke, selamat menyaksikan video saya ini. Oke, di sini saya akan membahas tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Sebelum itu, ada kayak yang sudah tahu tentang sistem dan pemerintahan? Bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan gimana bentuk dan sistem pemerintahan. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, persiapan kemerdekaan Republik Indonesia PPKI yang dipimpin oleh Ir Soekarno mengadakan rapat secara intensif. Rapat-rapat tersebut diantaranya merumuskan undang-undang dan dasar negara, maka terbentuklah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Pancasila. Perkembangan zaman atau keinginan masyarakat, semua kebijakan ini tercantum dalam undang-undang. Pengambilan keputusan dalam proses pembentukan undang-undang harusnya dilakukan secara demokrasi. Negara adalah organisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah terbentuk dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Di sini saya akan membahas pengertian negara dan sistem pemerintahan. Pengertian negara: keberadaan negara seperti organisasi secara umumnya itu untuk menemukan organ anggotanya. Dalam hal ini adalah rakyat dalam mencapai tujuan bersama atau yang dicita-citakan. Keinginan bersama ini dirumuskan dalam suatu dokumen, yaitu disebut sebagai konstitusi. Konstitusi di Indonesia disebut sebagai Undang-Undang Dasar. Dalam bentuk modern, negara terkait erat dalam kegiatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara demokrasi. Bentuk paling konkret penemuan negara dan rakyat adalah pelayanan publik, yakni pelayanan yang diberikan negara pada rakyat. Yang membahas pengertian sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan dan keseluruhan yang kompleks atau utuh. Dalam sistem terkandung beberapa unsur sebagai berikut. 1. Seperangkat elemen, komponen, dan bagian. 2. Saling berkaitan dan bergantungan. 3. Kesatuan yang terintegrasi terkait dan menyatu. 4. Memiliki peranan dan tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pemerintahan diartikan pertama sebagai proses, cara, perbuatan pemerintah. Keduanya segala urusan yang dilakukan negara yang menyelenggarakan keseluruhan rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan negara dapat dibagi dalam 3 pengertian sebagai berikut. 1. Sistem pemerintahan negara dalam arti paling luas. 2. Sistem pemerintahan negara dalam arti luas. 3. Sistem pemerintahan negara dalam arti sempit. Yang pertama, dalam arti paling luas, yaitu tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan mengibaratkan hubungan atau hubungan antara negara dan rakyat. Yang 2 tadi, sistem pemerintahan dalam arti luas, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintahan negara yang bertitik tolak dari hubungan
antar semua organ negara. Yang ketiga, negara dalam arti sempit, yaitu suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang berkait tolak dari hubungan sebagai organ negara di tingkat pusat. Bentuk negara. Bentuk negara Indonesia itu ada dua. Yang pertama, negara federal. Kedua, negara kesatuan. Saya akan menjelaskan negara federal. Bagian-bagian negara disebut negara bagian. Yang pertama. Yang kedua, negara-negara bagian mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang sendiri atau dapat menentukan bentuk-bentuk organisasinya masing-masing yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Yang ketiga, wewenang pembuatan undang-undang pemerintahan pusat ditentukan secara terpencil dan wewenang lain adalah pada negara bagian. Di sini saya akan membahas tentang negara kesatuan. Tadi kan negara federal, sekarang negara kesatuan. Yang pertama, bagian-bagian negara bukan merupakan negara bagian. Lazim disebut provinsi. Organisasi bagian-bagian negara secara garis besar ditentukan oleh pembuatan undang-undang di pusat, merupakan pelaksanaan sistem desentralisasi. Yang ketiga, wewenang secara terpencil terdapat pada provinsi-provinsi dan residu power atau pada pemerintahan pusat. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian. Ini menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian. Akibatnya, jika ada suatu bagian tidak bekerja dengan baik, mempengaruhi keseluruhan itu. Pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara tersendiri. Jika tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan kedua sistem pemerintahan presidensial. Saya di sini akan membahas sistem pemerintahan parlementer dulu, baru presidensial. Sistem pemerintahan parlementer. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu sistem dari pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di atas. Negara Inggris dianggap sebagai tipe ideal dari negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Bahkan Inggris disebut sebagai Mother of Parliaments, induk parlementer. Sedangkan Amerika Serikat merupakan tipe ideal dari negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Kedua negara tersebut dianggap sebagai tipe ideal negara menerapkan ciri-ciri yang dijalankannya. Inggris adalah negara pertama yang menjalankan model pemerintahan parlementer. Amerika Serikat, negara tersebut sampai sekarang tetap konsisten dalam menjalankan prinsip-prinsip dan tugas pemerintahannya. Pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama,
Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Yang kedua, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, yang sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara terkait Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Sebelum diamandemen, tentang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang tujuan kunci sistem pemerintahan negara tersebut. Yang kedua, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sesudah diamandemen. Sekarang ini sistem pemerintahan di Indonesia memiliki dua, yaitu dalam masa transisi sebelum diperlakukan pemerintahan baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen keempat tahun 2002, sistem pemerintahan berubah seiring dengan adanya transisi menuju sistem pemerintahan yang baru. Oke, tadi yang kita membahas adalah sistem pemerintahan parlementer. Yang kedua ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan dan independen. Keduanya badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat terpisah. Untuk lebih jelasnya, berikut ciri-ciri lebih serta kekurangan dan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Yang kedua, kabinet atau dewan menteri dibentuk oleh presiden. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan parlementer seperti dalam sistem parlementer. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlementer dipilih oleh rakyat. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf apabila salah atau pengucapan kata yang salah, saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah mungkin datang dari diri kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.